prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita, setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami. Kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu, kamu biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI.
sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita. Ya, baik, Adinda Nomenta. Jadi isu Dewan Jenderal ini muncul menjadi sebuah pemicu kasus gerakan 30 September tahun 1905. Isu Dewan Jenderal ini diembuskan oleh CCPKI, Komite Sentral Partai Komunis Indonesia. Di situ kemudian Aidit juga menyatakan bertanggung jawab terhadap isu tersebut. Sebelum isu itu muncul, yang menarik adalah Dewan Jenderal ini dituding akan melakukan kudeta, menggulingkan Bung Karno. Kenapa begitu kisruhnya isu ini, bagaimana kebenarannya dan lain-lain? Itu awalnya dipicu oleh kondisi Presiden Soekarno yang sudah mulai sakit-sakitan. Jadi pada 4 Agustus 1965 itu Bung Karno sempat pingsan. Maka kemudian inilah yang menjadi awal. Artinya sejak tahun 1960 itu kita tidak punya wakil presiden. Jadi praktis Presiden Soekarno berkuasa sendirian tanpa wakilnya. Nah, pada 1960 itu kesempatan PKI itu masuk ke dalam kabinet karena kemudian Soekarno mengundang mereka sehingga menjadi menteri-menteri dan juga wakil ketua MPR seperti Aidit. Nah, jadi mereka itu mempunyai legitimasi untuk menjalankan gagasan-gagasannya, bahkan kemudian ikut rombongan presiden dalam kunjungan ke luar negeri dan lain-lain, termasuk bertemu Presiden Kennedy, kemudian juga dalam konferensi-konferensi. Jadi begitu kuat. Nah, di dalam kondisi antara tahun 60 sampai 65 itu, karena tidak ada orang kedua, maka sebenarnya yang terkuat adalah the second man of Republic of Indonesia, atau orang kedua terkuat adalah Menteri Luar Negeri Subandrio. Dia Waperdam sekaligus Wakil Perdana Menteri satu, dan merangkap sebagai Ketua Biro Pusat Intelijen. Jadi kuat sekali. Nah, ini terjadi setelah Jenderal Nasution dicopot dan digantikan oleh Jenderal Ahmad Yani sebagai Panglima Angkatan Darat. Jadi posisi Nasution menjadi Menko Hankam Kasat, kemudian Jenderal Yani yang semula posisi namanya Kepala Staf Angkatan Darat berubah menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat, sehingga koordinasinya langsung kepada Presiden, bukan kepada Jenderal Nasution. Nah, dalam kondisi ini, posisi Subandrio sebagai orang kedua dalam tanda petik begitu ya, ini menjadi menarik karena
Kalau Presiden Soekarno wafat, maka kemudian siapa penggantinya? Kalau sebelumnya ada Muhammad Hatta, maka Muhammad Hatta sebagai wapres bisa naik. Itu kan konstitusi. Maka kalau bicara konstitusi di Indonesia, tetap ada yang namanya triumvirat, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri. Nah, Menteri Pertahanan Menkohan Kasat itu kan Nasution. Kemudian Menteri Dalam Negerinya Mayor Jenderal Sumarno yang merangkap sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lalu Subandrio. Nah, dari tiga ini kan seperti saya ungkapkan tadi, Soekarno dengan Nasution itu berkonflik begitu ya, sehingga Nasution dibuang ya setelah selama 7 tahun menjadi Kasat. Nah, inilah yang menarik. Kemudian posisi Subandrio yang sangat kuat ini. Nah, dalam perkiraan mereka, ini kan, mohon maaf, ini skenario-skenario ini juga tidak bisa dilepaskan dari momentum ketika Indonesia atau Bung Karno mengumandangkan Ganyang Malaysia atau anti-Nekolin. Jadi, pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai kolonialisme baru di wilayah Asia Tenggara. Jadi di belakangnya adalah Inggris. Soekarno kemudian memanfaatkan ini Ganyang Malaysia. Komando Ganyang Malaysia ini juga dimanfaatkan oleh PKI pada tanggal 14 Januari 1965 mengusulkan angkatan kelima buruh dan tani dipersenjatai. Jadi buruh sekitar 5.000, kemudian tani 10.000 dipersenjatai dengan alasan untuk membantu perjuangan ABRI mengganyang federasi berdirinya negara boneka Malaysia itu. Negara boneka karena ciptaan Inggris. Terus situasi semakin panas ya, sampai akhirnya juga kedutaan Inggris pun dibakar, diserang massa, kedutaan Amerika juga, kemudian kedutaan Inggris juga. Nah, yang menarik adalah Jenderal Yani tidak setuju dengan usul angkatan kelima, maka kemudian dia meminta lima stafnya, yaitu Maijen Suparman, jadi Jenderal Suparman, Jenderal Suprapto, Haryono MT, Panjaitan, Sutoyo, dan lima itu kemudian yang kemudian bersama dengan Jenderal Yani dimasukkan oleh PKI sebagai Dewan Jenderal. Itulah asal mulanya kenapa 6 jenderal ini yang dibunuh plus Nasution. Jadi Dewan Jenderal ini dianggap ketika mereka menyuarakan bahwa Angkatan Darat tidak setuju dengan Angkatan Kelima dengan alasan toh kita sudah punya pertahanan sipil atau Hansip sehingga tidak memerlukan Angkatan Kelima apa buruh dan tani dipersenjatai. Yani juga sempat marah ketika pada tanggal 14 Mei 65 di Bandar Betsi, Simalungun, Sumatera Utara, ada personil Angkatan Darat namanya Pelda Sujono itu dikeroyok oleh aktivis PKI dari BTI, Barisan Tani Indonesia, Pemuda Rakyat, dan juga aktivis PKI yang lain, bahkan sampai tewas, kepalanya mohon maaf dicangkul. Ini yang membuat Yani marah begitu. Sampai kemudian Jenderal Haryono MT menyarankan kepada Jenderal Yani pada tanggal 24 Mei, kita harus kemudian bertindak. Kalau tidak, PKI bisa semena-mena, bahkan jangan-jangan kita sendiri yang akan dibunuh. Dan ternyata ucapan Haryono MT itu menjadi kenyataan.
kira-kira 5 bulan setelah itu, atau 5 bulan setelah itu, atau 4 bulan menjelang 5 bulan setelah itu. Nah, Dewan Jenderal ini sebenarnya yang menarik adalah awalnya Presiden Soekarno itu responnya biasa-biasa saja terhadap angkatan kelima. Tapi lama-kelamaan mungkin dipengaruhi oleh PKI dan lain-lain dengan alasan mendukung program Bung Karno, maka Bung Karno setuju dengan angkatan kelima. Sementara Angkatan Darat mengambil sikap tidak setuju. Nah, Angkatan Udara setuju. Angkatan Laut dan Angkatan Kepolisian itu wait and see, jadi belum bersikap. Nah, jadi jelas Angkatan Darat bersikap. Nah, dari sinilah kemudian Dewan Jenderal terus diisukan akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada 5 Oktober 1965. Nah, ini kan berkaitan dengan hari TNI yang ke-20. Menariknya lagi adalah Dewan Jenderal itu sebenarnya sudah dijelaskan berkali-kali oleh Yani kepada Presiden bahwa Dewan Jenderal yang dimaksud adalah Wanjakti, Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi, yaitu sebuah Dewan Jenderal yang akan bersidang menentukan apakah seseorang kolonel ini layak menjadi Brigadir Jenderal atau perwira tinggi. Nah, dalam catatan Ahmad Yani, misalnya di tahun 1959, dia sempat menjadi sekretaris Wanjakti. Ketuanya waktu itu adalah Letnan Jenderal Gatot Subroto, Wakasat waktu itu. Kemudian wakilnya adalah Mayor Jenderal GPH Jatikusumo. Nah, Yani sekretarisnya. Antara lain misalnya membahas 5 tahun 59 ya, membahas tentang 5 calon jenderal, misalnya Ibnu Sutowo, Ashari, Kartakusuma, Jamin Ginting, lalu Kolonel Latif. Nah, dari situ yang disetujui cuma 2, Ibnu Sutowo dan Ashari menjadi Brigjen. Yang lain dengan catatan-catatan, misalnya Jamin Ginting harus sekolah terlebih dulu, sekolah militer lebih dahulu. Akhirnya memang sekolah militer di Pakistan, pulang, baru kemudian mendapatkan kenaikan pangkat Brigadir Jenderal. Nah, sementara seperti Kolonel Latif, yang kemudian belakangan menjadi salah satu tokoh di balik gerakan 30 September 1965 yang dimotori oleh PKI itu termasuk yang tidak diluluskan untuk menjadi Brigjen, dengan catatan dia harus lebih memperdalam lagi politik TNI sebagai politik negara, begitu ya. Ya, entah barangkali dia kecewa dengan keputusan itu, barangkali, dan karena di belakangnya Yani, bisa juga itu menjadi sebuah dendam, itu wallahu a'lam. Nah, tapi memang selain Dewan Jenderal itu, memang Angkatan Darat juga menolak ide nasakomisasi yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Ini kan sebenarnya ide Soekarno sejak tahun 1926, dulu namanya nasionalis Islam Marxisme, kemudian diubah jadi nasionalis agama Marxis. Lalu kemudian pada akhirnya di tahun 60-an itu menggagas Nasakom, nasionalis agama komunis. Bagi Angkatan Darat, tidak ada ideologi lain yang harus dibela sesuai dengan sumpahnya, adalah ideologi Pancasila. Karena itu dia menolak, apalagi kemudian komunisme itu bertentangan, dan juga ini sebuah ideologi yang sangat radikal, karena tadi seperti saya ungkapkan, Angkatan Darat sudah
melihat tanda-tanda bagaimana PKI melakukan pemberontakan dengan aktivis-aktivisnya, seperti tadi diungkapkan di Bandar Betsi yang membuat Pelda Sujono tewas. Di Ponorogo juga begitu, mengambil alih paksa tanah dari pondok pesantren Gontor. Ini konflik segala macam. Ini kalau dibiarkan terus akan berbahaya sekali. Karena itu pula pada tanggal 30 September Kolonel Sugandi juga menghadap ke Jenderal Yani, tapi tidak bertemu, tapi menyampaikan saja kepada ajudannya Mayor Subardi bahwa Presiden Soekarno marah sekali tentang Dewan Jenderal. Disitulah kemudian Yani juga merasa kecewa karena Soekarno kok lebih percaya pada PKI daripada TNI, padahal PKI beberapa kali juga melakukan pemberontakan. Bahkan sebelum itu pada tahun 64 juga di dalam rapat atau sidang di Istana Bogor, Khairul Saleh dari Partai Murba juga mengungkapkan ada dokumen rencana PKI mengambil alih kekuasaan. Kemudian dibantah oleh Aidit, itu dokumen palsu gitu ya. Bahkan mereka sampai bertikai, Khairul Saleh meninju wajah Aidit di istana di depan Soekarno. Jadi seperti itulah bagaimana kemudian Aidit juga terus mempengaruhi Soekarno, karena pada tahun 65 bulan Mei itu juga bisa dibilang ketika perayaan ulang tahun PKI pada 1965 itu menjadi perhatian dunia. Luar biasa peringatannya karena gambar-gambar tokoh komunis di seluruh dunia seperti Stalin, Lenin, Marx, Hegel, Engels, Mao Zedong, dan lain-lain, termasuk Aidit, Soekarno, itu ditampilkan. Jadi Jakarta merah dengan bendera Palu Arit, bahkan kemudian Jakarta seperti ibu kota negara komunis begitu ya, ibu kota negara komunis luar biasa. Dan pada Agustus itu juga kan pidato Soekarno yang berjudul Gapailah bintang-bintang di langit begitu ya, itu kan dibuat oleh Noto. Soekarno waktu itu menyingkirkan Subandrio dan Ruslan Abdul Ghani sebagai penulis pidato. Jadi isi pidato Soekarno pada 17 Agustus 65 itu betul-betul diwarnai oleh pesan-pesan PKI begitu ya. Dan Anda tahu, Nomenta, pada Agustus itu kemudian Soekarno juga memberikan bintang Mahaputra kepada DN Adit sebagai ketua umum atau ketua CC PKI. Luar biasa. Banyak yang menjadi mempertanyakan apa jasanya Aidit terhadap bangsa ini. Dan menariknya lagi adalah setelah mendapatkan bintang Mahaputra, Aidit mendekati Jenderal Nasution. Kemudian Aidit mempertanyakan juga kepada Nasution, mana bintang jasa Anda ketika Anda menuntaskan atau menumpas peristiwa Madiun 1948. Itu kan peristiwa pemberontakan PKI, jadi seperti ngeledek begitu ya. Anda hanya dapat Satya Lencana, sementara saya bintang Mahaputra, lebih tinggi saya daripada Satya Lencana yang Anda dapat. Nah, kira-kira seperti itu ngeledek gitu ya. Jadi memang rivalitas di situ sangat kuat, di mana segitiga kekuasaan, Soekarno ada di puncak, PKI dengan Angkatan Darat berhadap-hadapan. Jadi segitiga kekuatan ini mempengaruhi konstelasi politik era itu.
Jadi seperti saya sebutkan, Dewan Jenderal yang dituduhkan PKI itu kan menjadi tanda tanya, adakah Dewan Jenderal itu? Dijawab oleh Yani, Dewan Jenderal yang dimaksud adalah Wanjakti, Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi. Apakah akan melakukan kudeta pada 5 Oktober 1965? Dalam rapat-rapat di Markas Besar Angkatan Darat, tidak ada pernah rencana-rencana seperti itu. Mereka fokus untuk membuat acara Hari TNI itu meriah karena 20 tahun dan rencananya di Senayan. Sama sekali nggak ada, bahkan beberapa jenderal itu sudah meminta anaknya untuk nanti hadir pada perayaan 20 tahun TNI. Jadi bagaimana mungkin melakukan kudeta kalau kemudian anak-anak dan keluarganya akan dihadirkan. Jadi di situ hanguslah, gugurlah. Jadi memang ini bagi komunis angkatan kelima ini sebuah keharusan. Kenapa? Karena seperti pernyataan Mao Zedong itu, kekuasaan itu harus direbut. Direbut dengan apa? Dengan berdil. Karena itu di negara-negara komunis, tentara itu berada di bawah partai. Maka kemudian Aidit memang berencana PKI itu punya kekuatan bersenjata. Itulah yang kemudian mereka melakukan latihan pemuda rakyat, Gerwani di Lubang Buaya. Nah, itu yang kemudian sesuatu yang dikhawatirkan oleh jenderal-jenderal Angkatan Darat. Itu kira-kira kenapa ada isu Dewan Jenderal. Belum lagi ada ini tadi, saya kemukakan tadi, masa PKI itu kan melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Amerika dan Kedutaan Besar Inggris. Jangan lupa loh, pada masa itu terjadi perang dingin antara blok Barat dan blok Timur. Jadi blok komunis, di situ ada Uni Soviet dan juga Cina, dengan blok Barat, Amerika, Inggris, dan lain-lain. Nah, celakanya, dalam tanda petik, walaupun politik luar negeri kita bebas aktif, pada masa itu kita cenderung lebih dekat ke kiri, ke blok timur. Bukankah kemudian ada yang disebut poros Jakarta, Phnom Penh, Pyongyang, Peking, nama lain dari Beijing waktu itu. Itu negara-negara komunis semua. Makanya di negara-negara Barat kemudian Indonesia dicap sama, ini kok negara merah juga gitu ya. Politik luar negerinya cenderung ke kiri-kirian, seperti itu. Nah, kemudian ketika Kedutaan Besar Inggris di Jakarta di demo bahkan sampai dibakar, maka Angkatan Darat antara lain melindungi para diplomat, karena apapun jangan sampai terjadi mereka terbunuh. Salah satu diplomatnya yaitu Duta Besar Inggris, jadi Gilsright itu. Nah, Gilsright inilah yang kemudian belakangan beredar dokumen Gilsright yang isinya adalah kita punya teman Angkatan Darat gitu. Our friend gitu ya. Nah, itu yang diisukan lagi oleh PKI bahwa ini menjadi antek-antek kolonialis gitu. Padahal jangankan negara bagi Angkatan Darat waktu itu, jangankan kedutaan negara-negara Barat, kalau kedutaan negara-negara komunis juga akan dibakar, pasti kami akan selamatkan karena kita harus melindungi tamu kita. Tamu agung kita di negara kita. Itu alasannya. Tapi itu kan terus berkembang. Nah, kemudian seperti saya sebutkan tadi, Subandrio itu posisinya sangat kuat, the second man of Republic of Indonesia. Dia juga mengepalai BPI, kalau sekarang namanya BIN, Badan Intelijen Negara. Jadi sangat kuat sekali posisinya. Nah, ini juga yang menarik, kenapa tidak diteliti dokumen itu betul atau salah. Nah, apalagi kemudian pelaksana hariannya
Brigjen Sutarto, Brigjen Polisi Sutarto kan sebenarnya bisa juga melakukan penyelidikan semacam apa ya, kalau penyelidikan apakah dokumen ini asli atau tidak. Nah, dalam pergolakan tadi yang saya sebutkan, ada hal yang tidak bisa dipisahkan ketika Soekarno juga menggelorakan Ganyang Malaysia di Kora. Ini dalam posisi negara kita sedang miskin-miskinnya begitu ya, miskin-miskinnya, kemudian Angkatan Darat termasuk yang tidak setuju karena masih banyak yang harus dibenahi. Misalnya Jenderal Yani menggagas ingin beli ini, ingin beli itu, ingin beli itu. Cuma ada di catatan aja, karena uangnya nggak ada, dari mana gitu. Jadi sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia menurut Angkatan Darat kalau kita terus melakukan operasi Dwi Kora Ganyang Malaysia, sehingga operasi ini kemudian banyak justru dilakukan oleh unsur di luar Angkatan Darat. Nah inilah terpecah-pecah juga, jadi ABRI-nya sudah terpecah-pecah begitu ya. Ini yang membuat dinamika politik pada saat itu sangat tinggi. Nah, isu Dewan Jenderal inilah yang kemudian 5 orang yang membuat yang ikut rapat membuat keputusan tidak setuju terhadap Angkatan ke-5 dan Nasakom itu kemudian bersama Jenderal Yani Kasat berarti berenam, ditambah Jenderal Nasution masuk dalam daftar pembunuhan. Sebenarnya ada lagi mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta masuk dalam daftar itu, tapi kemudian dicoret supaya memunculkan bahwa ini hanyalah sebuah konflik internal Angkatan Darat. Kira-kira seperti itu sampai akhirnya mereka harus membayar pil pahit gitu ya, peserta rapat masuk dalam daftar pembunuhan dan betul-betul diculik serta dibunuh oleh pasukan Cakrawirawa dibantu oleh batalion Para dari Diponegoro, batalion Para dari Brawijaya, kemudian satu peleton dari Pangkalan Pertahanan Udara Halim, serta Pemuda Rakyat yang dipimpin langsung oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Kawal Pribadi Presiden Soekarno. Nah ini kira-kira seperti itu, ada satu kompi Cakrawirawa yang kemudian menjadi ujung tombak untuk memimpin penculikan para jenderal. Nah ini memang sebelumnya di latar belakangi oleh hasil rapat-rapat. Kalau orang rapat itu selalu memang dipimpin antara lain oleh Sam Kamaruzaman, jadi kepala biro khusus PKI yang memang sebelumnya namanya Biro Militer. Jadi memang di PKI itu ada unsur mempengaruhi, memasuki unsur militer. Jadi ada SAM, ada PONO di situ, rapat juga oleh Aidit, dan yang selalu hadir memang Letnan Kolonel Untung dan Kolonel Abdul Latif, serta yang terakhir pada rapat terakhir itu dihadiri juga oleh Brigadir Jenderal Suparjo, Panglima Komando Tempur 4 wilayah Kalimantan untuk Ganyang Malaysia Operasi Dwi Kora, dengan Panglima Kolaganya adalah Laksamana Udara Omar Dhani. Dulu istilahnya Laksamana Udara, kalau sekarang Marskal TNI. Begitu, Bung Nomenta.